Shalom. Mari kita angkat pujian Kidung Nyanyian HKBP nomor 20 ayat 1 sampai 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bagaimana akan kubalas kepadamu Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerahkan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista, dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami, agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Kita bernyanyi Kidung Nyanyian HKBP nomor 570. Mari kita dengarkan hukum Tuhan pada minggu hari ini yang tertulis dalam titah yang kedua dan maksudnya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada
tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama. Demikian hukum Tuhan. Mari kita bersama-sama meminta kekuatan pada Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi Kidung Nyanyian HKBP nomor 760. Mari kita merendahkan diri ke hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membelah dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi Kidung Nyanyian HKBP nomor 167.
Marilah kita membaca secara responsuria epistel kita pada minggu hari ini yang tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja ayat 2 mulai dari 1 sampai 12. Elia naik ke surga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Pada waktu itu, keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu." Diamlah. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu." Diamlah. Lima 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi kidung nyanyian HKBP nomor 698. Sampai
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Sejenak kita mendengarkan warta jemaat kita minggu hari ini. Minggu hari ini adalah Minggu Estomihi, yang artinya jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Diambil dari Mazmur 31 ayat 3b. Topik kita minggu ini adalah hamba Tuhan yang setia. Warta umum 1, ulang tahun. Kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 14 sampai dengan 20 Februari 2021, Ibu Risda Hernawati Borusitanggang, alamat Urung Pane, Jemaat GKPS Urung Pane 1, Resort Tigarunggu 2. Pemberkatan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 di Gereja HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Berita pertama,
akan menerima berkat nikah Abdi Bahari Panjaitan, putra Bapak Tohonan Panjaitan almarhum, Ibu Redingse Boru Gultom, alamat Jalan Pelita, Sektor Arengka Indah, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Ista Rahmawati Boru Gultom, putri Bapak Bonar Gultom almarhum, Ibu Rusli Boru Simare-Mare, alamat Tanjung Baru, Bondar Rokan Hulu, Jemaat HKBP Tanjung Batu, Tanjung Baru, Resort Tanjung Baru. Pemberkatan hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 di Gereja HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. 4. Jemaat yang pindah. Mulai minggu hari ini tanggal 14 Februari 2021 telah pindah jemaat gereja kita, keluarga Listen Simare-Mare, Ibu Hindayani Boru Simbanjuntak, dari Jalan Haji Guru Sulaiman, Sektor Padang Bulan 1, pindah ke HKBP Damai Palas. 5. Keputusan Rapat Perlado. Pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021, Majelis Gereja menetapkan sebagai berikut. 1. Mulai Minggu tanggal 21 Februari 2021, minggu depan, waktu pelayanan ibadah di gereja kita adalah sebagai berikut. Pukul 7 WIB, pukul 9 WIB, pukul 11 WIB, pukul 16.30 WIB, dan pukul 18 WIB. Penetapan waktu ini berkenaan dengan semakin meningkatnya jumlah jemaat yang beribadah dan bertujuan agar tetap terjaga protokol kesehatan yang telah berlangsung dengan baik selama ini sesuai dengan hasil evaluasi 2 minggu yang terakhir. Dimohon kepada jemaat yang beribadah pukul 16.30 WIB setelah selesai ibadah untuk meninggalkan gereja keluar melalui 2 pintu samping arah Jalan Mustika, karena pintu depan akan digunakan jemaat yang akan beribadah pukul 18 WIB, supaya jangan tidak ada tabrakan nanti waktu mau masuk jemaat yang mau masuk pukul 18. Yang 2, bagi jemaat yang beribadah menempati bangku yang di balkon atau lantai atas, majelis menjalankan 2 kantong persembahan, yaitu kantong warna krem merupakan persembahan 1A dan 1B, dan kantong warna hitam untuk persembahan kedua atau yang ke pusat. Ketiga, mulai hari Senin tanggal 15 Februari 2021, bagi jemaat yang akan memakai gereja agar mengikuti standar operating prosedur atau SOP, tata cara yang sudah umum, dan ketentuan pemakaian. Hal ini boleh kita baca tentang SOP dan ketentuan pemakaian gereja di lembaran warta jemaat yang ada kita pegang. 6. Himbauan. Majelis menghimbau seluruh jemaat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan tidak mengikut sertakan anak-anak usia di bawah 12 tahun atau anak-anak sekolah minggu untuk beribadah di dalam gereja. 2. Dimohon kepada seluruh jemaat untuk mengikuti jemaah ibadah sesuai dengan jadwal sektor masing-masing demi terjaganya protokol kesehatan yang telah berlangsung dengan baik selama ini. 3. Dimohon kepada seluruh jemaat untuk menjaga kebersihan di dalam gereja. Tidak diperkenankan meninggalkan sampah seperti bungkus permen, tisu, botol minuman, dan bahkan menempelkan permen karet pada bangku. 7. Sumbangan. Gereja telah menerima 1 buah lemari
untuk ruangan musik dari Widiani Munte, Sarjana Farmasi Apoteker. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas Jumat sumbangan yang telah diberikan. Tuhan memberkati. B. Suara Koinonia. 1. Pelayanan. Pelayanan pada minggu hari ini tanggal 14 Februari 2021, Pendeta Bakti J. Situmorang MTH melayani di HKBP Pandau Permai. 2. Persembahan untuk operasional resort HKBP Pekanbaru. Minggu hari ini tanggal 14 Februari 2021, persembahan kedua melalui amplop kita serahkan untuk operasional resort HKBP Pekanbaru. 3. PA Naposo Bulung HKBP Pekanbaru. Naposo akan mengadakan PA melalui Zoom yang dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 20 Februari 2021. Tema Unconditional Love, 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12. Pembicara Pendeta Ratna Boru Pardede STH. Warta ini sebagai undangan resmi dan terbuka untuk umum. Link akan dikirim pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021. 4. Perjamuan Kudus atau Marulaun Nabadia. Hari Senin tanggal 8 Februari 2021 telah menerima perjamuan kudus atau Marulaun Nabadia Bapak Dr. Wilfried Pangaribuan dari sektor Pengayoman. Kebaktian Minggu. Mulai minggu hari ini tanggal 14 Februari 2021, panduan ibadah sekolah minggu dibuat oleh gereja kita untuk dilaksanakan di rumah masing-masing secara online dengan channel ibadah sekolah minggu HKBP Pekanbaru dan Suara Pargodungan. Diharapkan kepada semua orang tua dan anak sekolah minggu boleh mengikuti kebaktian tersebut dan silahkan di-subscribe. Protokol kesehatan mengikuti ibadah gereja di HKBP Pekanbaru. Yang pertama, seluruh jemaat yang datang wajib pakai masker dan menjaga jarak. 2. Jemaat dalam keadaan sehat atau tidak dalam keadaan sakit, yakni demam, flu, pilek, batuk, asma sesak napas. 3. Tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbid berupa diabetes, penyakit jantung dan hipertensi berat, serta penyakit paru-paru atau asma. 4. Sebelum masuk ke dalam gereja wajib mencuci tangan dengan sabun dan cek suhu. Apabila suhu tubuh 37,5 derajat Celcius ke atas, tidak diperkenankan ikut ibadah di gereja. 5. Menempati tempat duduk atau bangku gereja yang telah ditentukan. 6. Tidak dibenarkan untuk bersalaman satu dengan yang lain. 7. Tidak dibenarkan ada kegiatan pribadi lainnya selain beribadah di gereja. Di Suara Diakonia, kita doakan jemaat yang sakit, yang dalam perawatan atau pemulihan. 1. Pendeta Behel Rimen Sitompul dirawat di rumah sektor Pekanbaru Tengah. 2. Nyonya R Situmorang Situa R Boru Tampu Bolon dirawat di rumah sektor Arengka Indah. 3. Nyonya Pasaribu E Boru Panjaitan dirawat di rumah sektor Pekanbaru Tonga. 4. Dr. Wilfried Pangaribuan dirawat di rumah sektor Pengayoman. 5. Sintua R Simatupang sektor Wonorejo. 6. Nyonya Sintua M Simamora Boru Simarmata dirawat di Rumah Sakit Awal Bros Jalan Sudirman sektor Labu Baru. 7. Nyonya Bakara Sondang Boru Sibarani dirawat di Rumah Sakit Sapira sektor Pandau Permai. Yang sakit menahun: 1. M Butar-Butar sektor Arengka Indah. 2. Nyonya Sintua Insinyur M H Situmorang R Boru Matupang
sektor Lau Baru. 3 Ojahan Siahan, sektor Tuangin Sukaterus. 4 Desi Regar, sektor Wonorejo. 5 Nyonya M. Sirait Tirani Boru Sidabutar dari sektor Rintis. Demikian warta jemaat pada minggu hari ini. Untuk hal-hal yang terkait dengan keuangan dan yang lain termasuk SOP dan warta pemakaian gereja dapat kita lihat di stensilan warta jemaat yang ada di tangan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita bernyanyi Kidung Nyanyian HKBP nomor 766 ayat 1 sampai 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan bersama bagi kita di Minggu Estomihi hari ini. Kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam surat 2 Korintus pasal yang keempat, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang keenam. Demikian firman Tuhan. Harta rohani dalam bejana tanah. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus.
Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab banyak memberitakan tentang kemurahan Allah. Alkitab banyak menyaksikan tentang kemurahan Allah. Kata kemurahan dalam bahasa Ibrani adalah krestotes. Krestotes secara hurufiah sebenarnya berarti kebaikan. Artinya krestotes diterjemahkan sebagai kebaikan, tapi krestotes juga seringkali diterjemahkan sebagai kemurahan. Karena itu kemurahan Allah sebenarnya sama artinya dengan kebaikan Allah. Allah menyatakan kebaikannya, Allah menyatakan kemurahannya kepada semua makhluk ciptaannya. Karena itu berkaitan dengan kemurahan Allah ini, firman Tuhan hari ini yang adalah juga merupakan bagian dari kesaksian Rasul Paulus. Ia juga menyaksikan tentang kemurahan Allah yang sudah dia terima di dalam kehidupannya. Rasul Paulus menyaksikan bahwasanya kemurahan Allah yang telah ia terima dalam hidupnya itu juga adalah berkaitan dengan pelayanan yang sudah diterimanya. Artinya Rasul Paulus sebagai seorang pelayan bukan karena prestasi yang dimilikinya, bukan karena prestise, semata-mata bukan karena kemampuan dan kelebihannya, tetapi sebagai seorang rasul, Paulus menyaksikan oleh karena kemurahan Allah lah ia sudah menerima pelayanan ini. Karena itu nats kita ini sebenarnya diawali dengan kalimat yang sebenarnya sangat sederhana, tapi saya melihat justru mempunyai makna yang sangat mendalam. Oleh karena kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Sekali lagi, pelayanan yang diterima bukan karena prestasi, bukan karena prestise, bukan karena kelebihannya. Karena kita semua tahu melalui kesaksian Injil bagaimana Rasul Paulus dari latar belakangnya sebagai seorang penganiaya Kristus, sebagai seorang yang sebenarnya justru menangkap, menyiksa, membunuh para pengikut Kristus dengan mengatasnamakan hukum Taurat. Bahkan ia sebagai seorang yang menjadi pejuang garis depan untuk menegakkan aturan, sekali lagi mengatasnamakan hukum Taurat untuk menganiaya dan membunuh para pengikut Kristus. Hanya saja oleh kemurahan Allah, kehidupan Rasul Paulus diubahkan secara luar biasa. Dari seorang penganiaya, dari seorang yang justru membunuh para pengikut Kristus, tapi dilayakkan menerima pelayanan sebagaimana kesaksian Rasul Paulus melalui nats kita ini. Jemaat yang terkasih, bukankah ini suatu kepercayaan yang luar biasa yang diterima oleh Rasul Paulus dari Tuhan? Sekalipun sebenarnya ini juga menuntut tanggung jawab yang luar biasa. Kalau Tuhan memberikan pelayanan itu kepada Rasul Paulus, tapi sekaligus juga berisikan tanggung jawab yang luar biasa yang harus dia emban untuk menjalankan tanggung jawab itu. Rasul Paulus sejak awal pemanggilannya sebagai seorang rasul pelayan Tuhan, hamba Tuhan, menyadari bahwa bukanlah hal yang mudah baginya untuk melaksanakan tanggung jawab itu. Bahkan pemberitaan tentang Kristus di awal pelayanannya menimbulkan keheranan dan juga penolakan dari sebahagian orang yang secara jelas mengetahui latar belakangnya. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 21, banyak orang berkata, bukankah ini yang menganiaya dan hendak membinasakan orang-orang di Yerusalem? Barang siapa yang memanggil nama Yesus, dan si Paulus odojol mana?
Bukankah dia dulu yang menganiaya orang yang memanggil nama Yesus, tapi sekarang justru dia memberitakan Injil? Wajar keheranan itu muncul dari orang-orang yang tahu secara jelas latar belakang dari Rasul Paulus. Karena itu bukan hal yang mudah baginya. Di dalam kehidupannya, dalam perubahan secara total setelah ia dilayakkan oleh Tuhan. Dalam perjalanan pemberitaan Injil pun, di satu sisi ada juga orang yang merasa terberkati dengan pelayanannya. Tapi di sisi lain banyak pula penolakan. Karena Paulus juga menghadapi musuh-musuh Injil. Pemberita-pemberita Injil yang lain yang merusak pekerjaan Rasul Paulus. Dikatakan dalam Alkitab kita adalah rasul-rasul palsu agar meragukan ke Rasul Paulus dan kemudian menolak Injil yang diberitakannya. Jemaat yang terkasih, berbicara tentang penolakan, saya pikir semua orang pasti pernah mengalami penolakan. Siapapun orangnya yang hidup di dunia ini pasti pernah merasa ditolak. Kita semuanya pasti pernah merasakan bagaimana tidak enaknya mengalami penolakan di tengah-tengah kehidupan ini. Dan saya pikir kita tidak perlu berkecil hati. Karena Yesus Tuhan kita sendiri pun mengalami penolakan dan Alkitab sendiri menyaksikannya. Bukan 1-2 kali dia mengalami penolakan, tapi berkali-kali, bahkan sering kali Yesus mengalami penolakan di tengah-tengah kehidupannya. Kalau kita baca dalam Lukas pasal 4 ayat 29, ada orang yang berniat menjatuhkan Yesus dari atas tebing. Kalau kita baca dalam Lukas pasal 13 ayat 31, Yesus mendapat ancaman dari Herodes jika Yesus masih bersikeras memasuki Yerusalem. Bahkan Yesus sendiri pun ditolak di tempat kelahirannya sendiri. Yesus juga pernah menghadapi persekongkolan dari orang-orang Farisi yang merasa gerah menghadapi sepak terjang Yesus. Karena setelah Yesus hadir di tengah-tengah pelayanannya, banyak orang juga takjub dengan pengajaran dan pelayanannya. Jemaat yang terkasih, bagi banyak orang, jika mengalami hal ini mungkin ada yang merasa berkecil hati. Ada yang merasa sakit hati, ada yang merasa kecewa atau kehilangan pegangan. Kemudian orang akan memberikan respon, percuma ternyata melakukan yang terbaik, toh justru ditolaknya. Gak ada artinya ternyata melakukan yang benar, toh orang lain menolaknya. Orang yang ditolak juga seringkali sakit hati, bahkan menjadi dendam. Gak asing lagi kita mendengar berita seorang pemuda yang ditolak cintanya oleh seorang pemudi, akhirnya sakit hati dan dendam. Bahkan berusaha untuk membunuh pemudi tersebut karena ditolak. Merasa sakit hati, merasa dendam dan akhirnya menyakiti orang yang ditolaknya. Tapi sebagai orang percaya kita diingatkan akan teladan Yesus yang luar biasa, bagaimana penolakan itu tidak menghentikan Yesus untuk meneruskan karya pelayanannya di tengah-tengah dunia ini. Dan teladan Yesus inilah juga yang menginspirasi Rasul Paulus di tengah-tengah pelayanannya. Sekalipun ia difitnah, ditolak, dituduhkan akan hal-hal yang jahat. Namun sebagaimana kesaksiannya dalam nats kita itu, namun kami tidak tawar hati dan mernalu jahami. Kalau di bahasa Batak tidak tawar hati dan mernalu jahami. Sekalipun orang lain tidak peduli akan kebenaran Allah dan mernalu jahami di sini. Kami tidak tawar hati sekalipun ditolak. Kalau kita baca dalam ayat selanjutnya, ayat 7 sampai ayat 11, bagaimana Rasul Paulus menggambarkan bagaimana tantangan demi tantangan, kesakitan demi kesakitan, kesulitan demi kesulitan yang dialaminya. Tapi 2 kali dalam pasal 4 ini, ayat pertama dan ayat yang ke-16, Rasul Paulus menyaksikan, tetapi kami tidak tawar hati.
Jemaat yang terkasih, apa yang menjadi rahasia besar Paulus? Sehingga sebagai manusia biasa kita melihat dia begitu kuat menghadapi badai besar dalam kehidupan pelayanannya. Yang pasti pertama, karena kesadarannya siapakah yang sudah mempercayakan pelayanan itu kepadanya. Oleh kemurahan Allah. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mempercayakan, Tuhan yang memberikan dia pelayanan itu, melayakkan Rasul Paulus. Sehingga fokusnya dalam menjalani kehidupan ini adalah Tuhan. Bukan kepada manusia, bukan kepada orang yang menolaknya. Persoalannya seringkali kita akhirnya surut mundur dalam melakukan hal yang baik. Karena kita terfokus kepada orang yang menolak kita. Kita harus terfokus kepada Tuhan yang mempercayakan, memberikan kesempatan bagi kita untuk melakukan yang baik. Sehingga meskipun kita ditolak, tapi karena fokus kita kepada Tuhan, bukan kepada orang yang menolak kita, maka tidak ada kata tawar hati di dalam kehidupan kita. Tetapi kami tidak tawar hati karena Rasul Paulus dan rekan sekerjanya memfokuskan hidupnya kepada Tuhan. Sama seperti Yesus yang bukan memfokuskan hidupnya kepada orang yang merancangkan yang tidak baik terhadap dirinya. Tetapi dia memfokuskan hidupnya kepada kehendak Bapa. Karena itu sebagai hamba yang dipercaya oleh tuannya, Rasul Paulus menyaksikan dirinya hanya sebagai hamba yang dipercayakan kepada tuannya untuk melakukan tugas pelayanan itu. Dia sadar sepenuhnya, menyaksikan sepenuhnya bahwa apapun segala perbuatan yang dilakukannya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Karena itu di ayat 2 dia jelas menyaksikan, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Ikon di pasiring akan aposo ni debatado ka pangalaho nama bae di bana gabi tarurak di tonga-tonga ni ulaon pakobasionna. Sebagai orang percaya kita juga harus menyingkirkan perbuatan-perbuatan tersembunyi yang pada akhirnya akan disingkapkan oleh Tuhan. Karena tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan disingkapkan. Kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setiap orang yang menyadari bahwa pelayanan yang diterimanya adalah karena kemurahan Allah, maka seorang pun tidak akan pernah mengatasnamakan pelayanan untuk mencari keuntungan pribadinya. Setiap orang yang menyadari bahwa pelayanan itu adalah karena kemurahan Allah, maka dia tidak akan mengatasnamakan pelayanan untuk mencari prestise, mencari keuntungan, menyenangkan pribadi atau kelompoknya sendiri. Karena tujuan kita bukan hanya untuk mencari kesenangan manusia. Lu jadu hita mang dohot inang. Kalau fokus kita, tujuan kita bagaimana supaya orang lain senang. Kalau tujuan kita hanya supaya orang lain senang, bisa saja kita berubah, menyampaikan apa yang hanya orang lain senang, bukan lagi apa yang Tuhan inginkan. Boidolas rohani halak, hapidang sitong natapasa hati. Onallah homa buat pangumuan tu dirita sadiri. Karena itu kalau tujuan kita apa yang membuat Tuhan senang, yang pasti Tuhan juga akan melihat apa yang kita perlakukan terhadap sesama kita. Sekalipun mungkin yang kita lakukan itu tidak disukai, ditolak, atau tidak dianggap. Mungkin ada orang yang ditolak karena dianggap tidak sejalan atau tidak seide dengan kita. Mereka berusaha menyingkirkan kita. Tetapi melalui topik minggu hari ini, kita diingatkan, jadilah orang-orang yang setia. Jadilah pelayan-pelayan yang setia kepada Tuhan. Jadilah hamba-hamba yang setia melalui setiap tugas apapun yang diembankan oleh Tuhan kepada kita. Bukan hanya pelayan di tengah-tengah gereja ini, apapun tanggung jawab. Termasuk bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang tua di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Jadilah orang-orang yang setia menyatakan
kebenaran firman Tuhan. Karena bagaimanapun semua yang kita terima adalah karena kemurahan Allah. Hanya karena belas kasihan Tuhan. Kita bisa melayani, kita bisa bekerja, kita bisa hidup, semuanya adalah karena kebaikan Tuhan. Sehingga apapun niat orang lain untuk menjatuhkan kita, kita tidak akan pernah gentar. Kalaupun ada orang lain yang menganggap kita sebagai saingannya, kita tidak perlu gentar dan khawatir. Karena kita diingatkan melalui nama minggu kita hari ini, Estomihi. Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Tuhanlah yang menjadi gunung batu kita. Tuhanlah yang menjadi pembela kita. Penilaian Tuhan tidak akan pernah salah. Manusia bisa menilai salah, tapi Tuhan tidak pernah menilai salah. Karena itu tidak ada kata tawar hati bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Tidak ada kata kecewa bagi orang-orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, siapapun kita. Baik para hamba-hamba Tuhan, baik para jemaat termasuk Amang Inang, saudara-saudara yang berkumpul melalui ibadah kita pada hari ini, baik jemaat yang beribadah dari rumah masing-masing. Tidak ada kata tawar hati sepanjang kita mau menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Karena itu sama seperti Rasul Paulus juga dalam kesaksiannya, kalaupun dia bisa melakukan apa yang baik sebenarnya, hanya Tuhan yang ingin dimuliakan. Dia tidak memberitakan dirinya sendiri. Dia tidak mencari keuntungan dalam pelayanannya sendiri. Bukankah itu yang disaksikan oleh Yohanes Pembaptis sebagai perintis jalan bagi Yesus? Ketika Yesus tampil dan para pengikutnya beralih menjadi pengikut Yesus. Kemudian orang-orang katakan kepada Yohanes Pembaptis, lihat orang-orang yang mengikut kita, mengikut dia yang kau baptiskan itu. Tetapi Yohanes Pembaptis tidak merasa bahwa Yesus itu adalah saingannya. Tetapi dia berkata, biarlah dia makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Kalaupun ada para hamba Tuhan yang disenangi karena khotbahnya, bukan dirinya yang mau jadi besar, tetapi Tuhan harus makin besar, kita yang harus makin kecil. Sekali lagi, hidup bukan tanpa tantangan. Siapapun kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, tanggung jawab apapun yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, setialah kepada Tuhan dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Karena dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 kita diingatkan, orang yang setia sampai kepada akhirnya lah yang berhak menerima mahkota kehidupan. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga ketika kebenaran firman Tuhan kembali mengingatkan kami pada minggu hari ini. Supaya kami menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Kami menyadari bahwa begitu banyak tantangan, hambatan, pergumulan, penolakan yang kami hadapi dalam memberitakan, menyampaikan, menyaksikan kebenaran-Mu Tuhan. Baik sebagai pelayan Tuhan, bahkan orang-orang yang percaya kepada-Mu Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Karena kebenaran firman Tuhan juga mengingatkan kami bahwa sebagai pengikut Kristus hidup kami bukan tanpa tantangan. Tapi bersama Tuhan kami akan dimampukan untuk melewati tantangan demi tantangan. Kami diingatkan menjadi orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan. Setia sampai kepada akhirnya. Karena itu ingatkan setiap kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri kami. Karena dengan mengandalkan Tuhan, kami akan senantiasa memperoleh kekuatan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi kidung nyanyian HKBP nomor 720,
sambil menyerahkan persembahan ke depan. Yesus inginkan hidupku bersinar baginya, di mana kapanpun aku merenungkannya. Bersinar selalu, itulah kehendak Yesus. Bersinar selalu, aku bersinar terus. Gemar memberi pertolongan kepada yang lemah, suka memberi pelayanan, salurkan berkat-Nya. Bersinar selalu, itulah kehendak Yesus. Bersinar selalu, aku bersinar terus. Yesus beri pertolongan dan jaga hatiku, agar selalu bersinar meniru Tuhanku. Bersinar selalu, itulah kehendak Yesus. Bersinar selalu, aku bersinar terus. Aku mau taat Tuhanku selama hidupku. Di surgamu ku selalu memuji nama-Mu. Bersinar selalu, itulah kehendak Yesus. Bersinar selalu, aku bersinar terus. Yesus inginkan hidupku bersinar baginya, di mana kapanpun aku merenungkannya. Bersinar selalu, itulah kehendak Yesus. Bersinar selalu, aku bersinar terus. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal
betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.